Salam jumpa dalam seri video pembelajaran. Video kali ini membahas cara menghitung dan menggambar bidang momen, gaya lintang, dan gaya normal pada portal 3 sendi. Berikut contoh soal. Sebuah portal 3 sendi dengan pembebanan seperti pada gambar. Tumpuan A dan B merupakan tumpuan sendi dan sendi yang ketiga berada pada batang CD yang dinotasikan dengan huruf S. Pada batang CD bekerja beban merata dan juga beban terpusat di titik E. Sedangkan pada batang AC bekerja gaya lateral, beban terpusat P2. Diminta untuk hitung dan menggambar bidang momen, gaya lintang, dan gaya normal. Persoalan ini dapat diselesaikan dengan mekanika statis tertentu. Dalam mekanika statis tertentu kita bisa menggunakan 3 persamaan kesetimbangan, yaitu sigma gaya vertikal sama dengan 0, sigma gaya horizontal sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0. Langkah pertama, buat pemisalan arah pada reaksi tumpuan. Di titik A kita misalkan gaya vertikal ke atas, gaya horizontal ke arah kiri. Demikian pula di titik B kita misalkan gaya vertikal ke atas dan gaya horizontalnya ke arah kiri. Selanjutnya kita menghitung gaya vertikal di titik B dengan menggunakan sigma momen di titik A sama dengan 0. Jadi titik A sebagai acuan. Sebelum kita mulai menghitung, kita ingat kembali perjanjian tanda bahwa untuk gaya yang searah jarum jam bertanda positif, sedangkan gaya yang berlawanan jarum jam bertanda negatif. Kemudian kita jadikan dulu beban merata Q sama dengan 0,5 ton per meter yang bekerja sepanjang 4,5 meter. Kita jadikan dulu beban terpusat. Jadi Q kita kalikan dengan jarak. Selanjutnya kita masukkan sudah dalam perhitungan. Untuk titik A, di sini sebenarnya bekerja dua gaya yaitu VA dan HA, namun kedua gaya ini melalui titik A atau tidak memiliki jarak sehingga kita abaikan dalam perhitungan. Kita langsung mulai dengan gaya P2. P2 terhadap titik A ini searah jarum jam sehingga bertanda positif, jaraknya sebesar 3,5 meter. Selanjutnya ada gaya Q akibat beban merata. Ini bekerja searah jarum jam juga sehingga bertanda positif, jaraknya 2,25 meter yang diperoleh dari 4,5 dibagi dengan 2. Selanjutnya ada gaya P1. P1 terhadap titik A dia bekerja searah jarum jam sehingga bertanda positif, jaraknya 4,5 ditambah dengan 1 terdapatkan 5,5 meter. Kemudian ada gaya VB. VB terakhir ini terhadap titik A akan berputar berlawan jarum jam sehingga bertanda negatif, jaraknya 4,5 ditambah 1 dengan tambah 1,5 sehingga kita dapatkan angkanya 7 meter. Untuk HB juga kita abaikan karena gaya HB ini melewati titik A. Apabila nilai-nilai P1, Q, P2 kita masukkan dalam perhitungan, maka kita akan dapatkan perhitungan akhir VB sama dengan 3,437 ton. Karena angka ini bertanda positif, maka arah pemisalan gaya kita VB yang semula ke atas ini sudah benar. Apabila di sini kita dapatkan hasilnya negatif, maka arah pemisalan kita balik. Berikutnya kita akan menghitung gaya vertikal di titik A dengan menggunakan titik B sebagai acuan, yaitu sigma momen di titik B sama dengan 0. Kita mulai dari gaya VA. VA terhadap titik B akan berputar searah jarum jam sehingga bertanda positif, jaraknya 7 meter. Kemudian untuk gaya P2 terhadap titik B juga berputar searah jarum jam sehingga bertanda positif, jaraknya 3,5 meter. Kemudian untuk gaya Q terhadap titik B akan berputar berlawanan jarum jam sehingga bertanda negatif, jaraknya 2,25 ditambah 1 tambah 1,5 kita akan dapatkan 4,75 meter.
Terakhir, ada gaya P1 terhadap titik B akan berputar berlawanan jarum jam sehingga bertanda negatif, jaraknya 1,5 meter. Apabila angka-angka ini kita masukkan mulai dari nilai P2, Q, dan P1, kita akan dapatkan nanti hasilnya VA sama dengan 1,313 ton. Karena tanda VA juga positif, maka arah pemisalan VA ke atas ini sudah benar. Berikutnya kita akan menghitung gaya horizontal di titik B dengan menggunakan sigma ms kanan. Jadi kita akan perhatikan saja gaya-gaya yang semua berada di sebelah kanan titik S, yaitu titik S ya. Perhitungannya sama, jadi untuk gaya yang searah jarum jam bertanda positif, yang berlawanan bertanda negatif. Kita masukkan di sini ada HB. HB terhadap titik S akan berputar searah jarum jam sehingga bertanda positif, jaraknya 5 meter. Kemudian ada P1. P1 terhadap titik S akan berputar juga searah jarum jam sehingga bertanda positif, jaraknya 1 meter. Dan terakhir ada VB. VB terhadap titik S dia akan berputar berlawanan jarum jam sehingga bertanda negatif dengan jarak sebesar 2,5 meter. Apabila juga ini kita hitung, kita akan dapatkan hasil akhir HB sama dengan 1,219 ton. Karena bertanda positif, maka arah pemisalan HB ke arah kiri ini juga sudah benar. Selanjutnya, pada langkah berikutnya kita akan menghitung gaya horizontal di titik A. Kita akan perhatikan semua gaya yang berada di sebelah kiri titik S. Kita mulai dengan VA. VA terhadap titik S akan berputar searah jarum jam sehingga bertanda positif dengan jarak 4,5 meter. Kemudian ada VA HA ya. HA kemudian terhadap titik S dia akan berputar searah jarum jam sehingga bertanda positif juga dengan jarak 5 meter. Kemudian ada gaya P2 terhadap titik S, ini akan berputar berlawanan jarum jam sehingga bertanda negatif dengan jarak 1,5 meter. Dan terakhir ada gaya Q terhadap titik S juga akan berputar berlawanan jarum jam sehingga bertanda negatif dengan jarak 2,25 meter. Apabila ini kita hitung juga, kita akan peroleh HA sama dengan 0,281 ton. Karena bertanda positif, maka arah pemisalan HA yang ke kiri ini sudah benar. Selanjutnya kita lakukan kontrol sigma gaya-gaya vertikal dan gaya-gaya horizontal. Kita akan mengecek apakah sudah memenuhi syarat ini. Untuk sigma gaya vertikal, gaya-gaya yang ke atas itu bertanda positif, sedangkan untuk yang ke bawah bertanda negatif. Pada gambar ini VA dan VB arahnya ke atas sehingga bertanda positif. Kita masukkan angkanya dari hasil perhitungan sebelumnya, VA dan VB. Kemudian juga untuk nilai Q kita masukkan nilainya 0,5 dikalikan dengan 4,5 ditambah dengan 2,5. Nah, kita akan dapatkan VA ditambah VB dan Q tambah P1 nilainya sama besar tetapi berlawanan arah sehingga resultannya sama dengan 0. Dengan demikian perhitungan ini sudah benar. Berikut untuk sigma gaya horizontal sama dengan 0. Untuk gaya horizontal yang ke arah kanan bertanda positif, arah gaya yang ke kiri bertanda negatif. P2 karena ke kanan dia bertanda positif. P2 dikurangi dengan HA ditambah HB. Kita masuk ke angkanya, P2 1,5 ton, HA dan HB dari hasil perhitungan sebelumnya kita masukkan, maka kita akan dapatkan juga jumlah HA dan HB itu sama dengan 1,5 ton. Ya, dua gaya yang sama besar dan berlawanan arah ini akan menghasilkan resultan sama dengan 0. Sehingga hasil perhitungan untuk reaksi di titik A dan titik B untuk gaya vertikal dan horizontal sudah tepat. Berikutnya kita akan menghitung momen. Momen merupakan gaya dikalikan dengan jarak. Untuk momen perjanjian tanda, arah gaya yang ke atas itu bertanda positif, arah gaya yang ke bawah akan bertanda negatif. Kita akan menghitung masing-masing titik
untuk titik A dan titik B karena merupakan tumpuan sendi, maka momen di titik ini sama dengan 0. Selanjutnya momen di titik C. Momen di titik C kita misalkan batang AC ini kita luruskan, sehingga nanti kita akan dapatkan gaya HA itu ke atas dan gaya P2 itu ke arah bawah. HA karena arahnya ke atas, dia akan bertanda positif, jarak terhadap titik C 5 meter. Kemudian P2 apabila ini kita luruskan, maka dia arahnya ke bawah sehingga bertanda negatif. Kita kalikan jaraknya 1,5 meter. Kita akan dapatkan hasilnya momen di titik C sama dengan min 0,844 ton meter. Selanjutnya untuk momen di titik D, kita misalkan batang B dan D ini kita luruskan sehingga kita akan dapatkan nanti kita akan dapatkan gaya HB itu ke arah bawah sehingga dia bertanda negatif. Min HB dikalikan jarak antara HB dan titik D itu 5 meter. Apabila kita masukkan, kita akan dapatkan nilainya min 6,094 ton meter. Selanjutnya momen di titik E, kita lihat sebelah kanan ada gaya VB dan HB. VB karena arahnya ke atas maka akan bertanda positif, jaraknya 1,5 meter. Kemudian HB terhadap titik E, jaraknya 5 meter, arah gayanya ke bawah sehingga bertanda negatif. Apabila kita hitung akan kita peroleh hasilnya sebesar min 0,938 ton meter. Terakhir untuk momen di titik F, di sini ada gaya HA karena ke atas, maka tandanya positif. Kita kalikan jarak sebesar 3,5 meter, sehingga hasilnya kita akan dapatkan 0,984 ton meter. Untuk VA kita tidak masukkan dalam perhitungan karena tidak ada jarak terhadap titik F atau gaya VA ini melewati titik F. Berikutnya kita akan menghitung momen maksimum pada bentang CS. Kita misalkan momen maksimum terjadi sejauh X meter dari titik A ke arah kanan. Kita tandai sini sebagai titik X, maka kita bisa menghitung momen maksimum dengan memperhatikan gaya-gaya yang bekerja di sini. Ada VA ke atas positif dikalikan jarak terhadap titik X, ini X meter. Kemudian ada HA kalau kita luruskan batang AC ini dia arahnya ke atas sehingga bertanda positif juga, jarak terhadap titik X ini 5 meter. Kemudian ada P2 arahnya ke bawah, ya kalau kita luruskan arahnya ke bawah sehingga bertanda negatif, jarak terhadap titik X adalah 1,5 meter. Dan terakhir ada QX. QX ini arahnya ke bawah sehingga bertanda negatif, jaraknya setengah X ya. Ini dibagi 2, jarak X dibagi 2 sehingga dapatkan setengah X. Apabila nilai VA, kemudian HA, P2 dan QX kita masukkan, kita akan dapatkan momen maksimum sebesar 1,313X dikurangi dengan 0,844 dikurangi dengan 0,25X kuadrat. Syarat untuk momen maksimum maka turunan dari momen maksimum ini harus sama dengan 0. Persamaan ini kita turunkan. X di sini ada pangkat 1 kita kalikan 1,313 sama dengan 1,313. Kemudian X ini pangkatnya 1 kita kurangi dengan 1. Jadi X pangkat 0. X pangkat 0 sama dengan 1. Ya, 1 kali 1,313 hasilnya tetap 1,313. Untuk ini turunannya sama dengan 0. Sedangkan yang terakhir kita perhatikan di sini X-nya ada pangkat 2. 2 dikalikan dengan 0,25 sama dengan 0,5. X-nya di sini yang semulanya pangkat 2 kita kurangi dengan 1 sehingga X-nya pangkat 1 di sini. Ya, tidak perlu kita tuliskan. Jadi dari sini kita bisa hitung nilai X-nya. X sama dengan 2,625 meter. Jadi momen maksimum terjadi pada jarak 2,625 meter dari titik A ke arah kanan. Kemudian nilai X ini kita substitusikan kembali ke persamaan ini untuk mendapatkan nilai momen maksimum pada bentang CS. Apabila nilai X kita substitusikan, kita akan dapatkan nilainya sama dengan 0,879
ton meter. Untuk satuan momen, karena momen merupakan gaya dikalikan jarak, maka satuan gaya dikalikan dengan satuan jarak, ton meter. Karena satuan yang digunakan sini adalah ton untuk gaya dan jarak satuan meter. Kemudian kita akan membuat free body diagram. Pada prinsipnya kita akan menggunakan hasil-hasil perhitungan sebelumnya secara khusus untuk reaksi peletakan di titik A dan titik B. Perhatikan, untuk titik A kita masukkan nilai VA dan HB juga dengan nilai VB dan HB. Untuk batang AC, perhatikan arah gaya VA ini ke atas, maka harus ada gaya yang melawan supaya resultan gaya sama dengan 0. Sehingga ini juga arahnya ke bawah, sehingga batang AC ini merupakan batang tekan. Karena ini sudah arahnya ke sini sudah ke bawah, maka ada lagi gaya yang harus melawan ke atas ini supaya resultan sama dengan 0 sebesar 1,313. Demikian pula untuk batang BD, karena ini gayanya ke atas, maka harus ada gaya melawan ke bawah sebesar 3,437. Sedangkan untuk titik D sendiri, karena di sini ada gaya ke bawah, harus ada gaya yang melawan ke atas supaya resultan juga sama dengan 0. Nilainya sama besar tapi berlawanan arah. Selanjutnya kita lihat kembali ke batang A C akibat gaya horizontal HA. Di sini HA ke arah kiri sebesar 0,81 ton, ada P2 ke arah kanan sebesar 1,5 ton. Sehingga nilai 1,219 ini kita peroleh dari 1,5 dikurangi dengan 0,281. Jadi kalau dijumlahkan antara 1,219 tambah 0,281 ini sebesar 5 ton, tetapi arahnya ke arah kiri. Untuk batang BD, karena ini ke kanan, ke kiri, maka untuk yang sebelah sini kita arahnya ke arah kanan. Selanjutnya perhatikan, karena di sini arahnya ke kiri, maka untuk gaya normal nanti pada batang CD ini harusnya ke arah kanan supaya saling menindakkannya. Gaya sama besar tapi berlawanan arah. Oleh karena di sini arahnya ke kiri, ke kanan, maka harus ada gaya yang melawan ke sini. Arahnya ke kanan juga, ke kiri. Ini ke kanan, ini ke kiri, sehingga mereka akan saling menindakkan. Jadi resultan gaya nanti di sini sama dengan 0 untuk gaya horizontal atau untuk gaya normal pada batang CD. Berikutnya kita akan menghitung gaya lintang pada masing-masing batang. Dalam perhitungan ini kita asumsikan masing-masing batang ini terpisah, akan tetapi saling berkaitan satu sama lain. Kita misalkan batang AC dan batang BD ini kita luruskan sehingga akan menjadi seperti ini untuk memudahkan nanti dalam menghitung gaya lintang dan juga untuk arah. Untuk gaya lintang, perjanjian tandanya seperti ini. Arah gaya yang ke atas bertanda positif, sedangkan arah gaya ke bawah bertanda negatif. Kita mulai dengan batang AC. Pada batang AC ini ada gaya HA ke atas, ya. Kita menghitung mulai dari DA sama dengan HA sama dengan 0,281 ton. Kemudian DF sama dengan DA kita kurangi dengan P2, karena P2 arahnya ke bawah bertanda negatif. Kita akan dapatkan hasilkan min 1,219 ton. Terakhir di titik C, DF ditambah dengan 1,219 karena di sini arahnya ke atas bertanda positif. Kalau dihitung ini sama dengan 0. Demikian pula untuk batang CD, kita mulai dari titik C. Di sini DC sama dengan VA sama dengan 1,313 ton. Kemudian DX sama dengan 0. Ini akan kita lihat nanti pada gambar bidang momen gaya lintang. Nanti pada saat momen maksimum itu gaya lintang sama dengan 0. Kemudian DS sama dengan DC dikurangi dengan Q sebesar 0,5 dikalikan 4,5 meter, ya, karena ini panjang beban merata sebesar 4,5 meter. Kita akan dapatkan hasilnya seperti ini. Demikian pula di titik E atau gaya lintang titik D, E sama dengan DS kurang dengan P1. Mengapa ini tandanya negatif? Karena P1 arahnya ke bawah. Terakhir untuk gaya lintang di titik D, DE ditambah VB
VB ini positif karena arahnya ke atas. Kalau kita hitung sama dengan 0 terakhir. Berikut untuk batang DB di titik D, gaya lintangnya ke atas bertanda positif 1,19 ton. Kemudian di titik B atau DB sama dengan DD dikurangi dengan HB. Kenapa kurang? Karena HB arahnya ke bawah. Perlu diperhatikan bahwa hasil akhir pada setiap batang itu harus sama dengan 0. Kita harus pastikan sama dengan 0. Jika tidak sama dengan 0, harus kita cek lagi perhitungan, mungkin ada yang keliru. Jika sudah 0, berarti perhitungan untuk gaya lintang sudah tepat. Selanjutnya, pada langkah berikut kita menghitung gaya normal. Perhatikan juga untuk perjanjian tanda pada gaya normal. Untuk gaya tekan itu bertanda negatif, sedangkan untuk gaya tarik itu bertanda positif. Kita perhatikan pada masing-masing batang. Di sini untuk batang AC, gaya yang bekerja adalah gaya tekan sehingga dia bertanda negatif. NA dan NC itu tandanya negatif, besarnya sama. Demikian pula untuk batang CD ini batang tekan sehingga ini bertanda negatif, NC dan ND. Dan terakhir untuk batang BD juga sama, merupakan batang tekan sehingga ini bertanda negatif. Selanjutnya dari hasil perhitungan momen, gaya lintang dan gaya normal, kita bisa gambarkan masing-masing bidang momen, gaya lintang dan gaya normal sebagai berikut. Untuk bidang momen, tadi pada batang BCD, khususnya untuk segmen CS itu ada, kita dapatkan momen maksimum sebesar 0,879 ton meter. Ini akan kita perhatikan pada bidang gaya lintang. Di sini gaya lintang sama dengan 0. Jadi pada saat momen maksimum di sini sama dengan maksimum, maka gaya lintang sama dengan 0. Kita sesuaikan dengan hasil perhitungan tadi untuk penggambaran baik bidang momen, bidang gaya lintang dan juga untuk gaya normal. Kita sesuaikan untuk momen positif, negatifnya di sebelah mana. Demikian pula untuk gaya lintang dan gaya normal. Untuk gaya normal semua batang merupakan batang tekan sehingga tandanya di sini bertanda negatif. Demikian video pembelajaran kali ini, sampai jumpa pada video-video selanjutnya.